Halo Montase Lovers, jumpa lagi dengan saya Delvita. Di video kali ini kita akan mereview film roman remaja terlaris saat ini, yaitu film Dilan 1990. Film Dilan ini adalah fenomena yang unik saat ini karena penontonnya sudah mencapai 6 juta lebih penonton, dan film ini sudah mengalahkan jawara tahun lalu, yaitu film Pengabdi Setan yang jumlah penontonnya mencapai 4 juta lebih. Dan untuk sementara, film Dilan ini tercatat sebagai runner-up jumlah penonton tertinggi di Indonesia. Mungkin gak ya kalau film Dilan ini menyalip rekor jumlah film Warkop DKI Reborn yang Jangkrik Bos Part 1 yang sudah mencapai penonton hampir 7 juta lebih. Kayaknya sih mungkin aja ya, karena animo masyarakat yang masih tinggi dan masih banyak pemutaran di bioskop-bioskop tanah air. Jadi film Dilan bisa saja menciptakan rekor baru. Dilan 1990 ini merupakan produksi dari studio Falcon dan Max Picture yang disutradarai oleh Fajar Bustami dan Pidi Baik. Pidi Baik sendiri adalah seorang penulis novel Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990, dan sementara Fajar Bustami telah beberapa kali menyutradarai film seperti Jagoan Instan, Surat Kecil untuk Tuhan, dan From London to Bali. Pidi Baik sendiri ternyata telah menyutradarai film yang berjudul Barisan Anti Cinta Asmara yang juga diadaptasi dari sebuah novel. Film Dilan 1990 menyedot perhatian publik untuk menonton kisah Dilan dan Milea sebagai dua sejoli yang sedang dimabuk asmara di masa SMA. Dan tidak hanya itu, perbincangan mengenai fenomena Dilan tidak berhenti pada persoalan filmnya saja. Karena di media sosial, orang mempertanyakan siapa sebenarnya sosok Dilan dan Milea di dunia nyata. Dan ada pula yang menduga beberapa sosok yang dikaitkan dengan ciri-ciri di novel ataupun filmnya. Belum lagi terkait dengan quotes kata-kata romantis yang diucapkan Dilan untuk Milea yang menjadi viral di media sosial. Salah satunya yang populer, "Jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja." Dan masih banyak lagi quotes yang pastinya akan membuat orang merasa romantis. Tahu gak kenapa film Dilan ini mampu menarik perhatian masyarakat? Mungkin karena novel bestsellernya yang laris di pasaran yang membuat film ini jadi laris. Film ini mengobati kerinduan para pembaca novelnya yang ingin melihat bagaimana cerita dalam novelnya yang tervisualisasikan di dalam medium film. Ketika membandingkan novel dan filmnya, pasti setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda. Bagaimana alur ceritanya ditampilkan dalam plot filmnya, bagaimana pemilihan tokoh utama Dilan dan Milea dalam filmnya, bagaimana setting ruang dan waktu di era 90-an dan sebagainya. Awalnya sih banyak yang sanksi terhadap casting Iqbal Ramadan sebagai sosok Dilan. Namun setelah menonton filmnya, penonton pun akhirnya mengakui akting sang aktor. Begitu juga dengan sosok Milea yang diperankan oleh Vanessa Priscilla yang baru pertama kali berakting dalam film dan ternyata mampu mencuri perhatian. Cerita yang berlatar era 90-an menjadi cerita klasik yang jarang diangkat di dalam sebuah film. Masih ingat gak kisah remaja Gita Cinta dari SMA pada tahun 1979 yang diperankan Rano Karno dan Yesi Gusman pada masanya? Juga kisah Galih dan Ratna yang menjadi Dilan era 80-an. Lalu, film dengan berlatar kisah remaja SMA lainnya yang booming di era 2000-an. Ada Apa Dengan Cinta pada tahun 2002 yang mengangkat kisah cinta Rangga dan Cinta menjadi salah satu film roman remaja terlaris pada eranya. Kisah Dilan sendiri terkesan unik dan romantis, membuat penonton generasi 90-an bernostalgia mengenang masa remaja mereka melalui film ini. Dan tak heran juga sih kalau banyak orang-orang dewasa yang juga tertarik untuk menonton. Bagi para remaja pun, kisah Dilan menjadi sesuatu yang diimpikan oleh para remaja putri era kini. Dilan menjadi identifikasi bagi remaja sebagai seorang remaja yang didambakan.
Terlepas dari berbagai kekurangan teknik seperti keterbatasan eksplorasi setting era 90-an, film ini mampu membuat sebuah fenomena tersendiri dan menggerakkan berbagai lapisan masyarakat untuk menonton bahkan menjadi latah terhadap dunia cerita Dylan. Kisah Dylan dan Milea yang menggunakan surat menyurat, telepon rumah, serta kata-kata yang puitis pasti tidak akan terlupakan. Film ini tidak sekedar menyajikan cerita, namun juga menawarkan sebuah persepsi bagi para remaja era kini. Sekian video review kali ini. Jangan lupa like dan share video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Montase Production. Dan kunjungi juga website montasefilm.com. Dan sampai jumpa di video review-review selanjutnya. Sampai jumpa!